warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 2F. Nah, di video kali ini kami akan melakukan survei untuk pengerjaan tugas PBL kita, yakni kita akan melakukan survei di salah satu lembaga di Politeknik Negeri Banyuwangi, yakni di perpustakaan. Nah, untuk wawancara kali ini kami akan mewawancarai kepala perpustakaan, pustakawan, dan beberapa mahasiswa yang berkunjung di perpustakaan. Yuk kita lihat surveinya yuk! Kalian pilihnya self service gitu ya. Maksudnya milih yang sendiri kasih warga. Pustakawan. Kalau gue yang dicuri gimana? Kan ada juga kita mungkin ya gambarannya kalau servis itu harus masukin nomor NIM dulu, terus di situ kan pasti ada ruang CCTV-nya. Kemungkinan ya kalau pun dicuri itu pun pasti wajahnya kelihatan sama orangnya itu. Gini maksudnya kalau misalkan seperti mereka bikin sendiri terus beli di bawah, terus setelah itu menambah lagi aplikasinya, udah pinjam gitu ya. Ya kalau yang ini yang yang jujur, ya gak jujur, pokoknya bawa aja. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Cici, mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini kami dari kelompok 2, tepatnya di kelas 2F, ingin melakukan wawancara terhadap Bu Cici sebagai salah satu admin di bagian perpustakaan untuk lebih mengenal permasalahan yang ada di perpustakaan ini. Nah, mungkin langsung saja berhubung ini saya perkenalkan dulu buat teman-teman, ini namanya Bu Cici ya Bu. Mungkin bisa langsung saja masuk ke pertanyaannya. Silakan yang mau tanya. Oke. Pertanyaannya pertama, di sini itu sistemnya yang sudah berjalan itu apa aja gitu? Masih e-library. E-library. Ya. E-library sama buku online itu. Yang e-jurnalnya masih belum sebetulnya. Di e-library itu untuk fitur-fiturnya apa aja? E-library itu bisa untuk pelayanan sirkulasi, peminjaman, pengembalian dan perpanjangan buku, bisa untuk penambahan katalog, perpanjangan keanggotaan, terus sistem-sistem lainnya. Kalau untuk sistem seperti inventaris, terus mendata-data buku itu di e-library juga? Iya, di e-library di bagian buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu dengan Bapak siapa kami berbicara? Bapak Anang. Bapak Anang, oke. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Anang sebagai narasumber kami yang ketiga selaku administrasi dari perpustakaan. Betul ya Pak? Ya. Untuk pertanyaan kali ini itu mencakup sistem apa aja yang sudah terutama di lantai 3 ini Pak ya. Untuk masalah jurnalnya itu bagaimana Pak? Untuk cara pengolahannya atau? Untuk sistem kita gunakan aplikasi e-library, di mana sistem itu mahasiswa atau pemustaka bisa mengakses baik di dalam perpustakaan, di dalam lingkungan kampus, bahkan dari rumah. Kemudian untuk pengolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di video kali ini kami akan menjelaskan terkait proyek yang telah kami selesaikan yang berjudul Website Organisasi Perpustakaan Poliwangi. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan tim developer dari proyek kali ini. Proyek kali ini diselesaikan oleh kelompok 2 dari kelas 2F yang beranggotakan yang pertama ada Wahyu Sahri Ramadan, yang kedua ada Jaki dan Yudin, yang ketiga ada Davik Rizky Zawa El Sofia, yang keempat ada Indah Rahmawati, dan yang kelima ada Muhammad Agus Firmansyah. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya yakni terkait dengan latar belakang dari mitra yang kami ambil, yakni Perpustakaan Politeknik Negeri Banyuwangi. Perpustakaan Poliwangi adalah unit pelayanan yang berkomitmen untuk menyediakan berbagai macam informasi seperti referensi, jurnal, buku, maupun penelitian lain yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan akademik baik untuk dosen, staf, karyawan, maupun mahasiswa. Dari hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan, terdapat beberapa permasalahan yang salah satunya adalah permasalahan yang kami ambil, yakni tidak adanya website yang memusatkan seluruh layanan yang ada di Perpustakaan Poliwangi. Dari permasalahan tersebut, kami memberikan sebuah solusi, yakni pembuatan landing page atau website organisasi Perpustakaan Poliwangi yang di dalamnya terdapat beberapa fitur, di antaranya yakni koneksi ke layanan Perpustakaan Poliwangi dan juga beberapa informasi tentang Perpustakaan Poliwangi seperti pengumuman, berita, artikel, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya akan ada penjelasan terkait dengan wireframe dan juga mockup yang akan dijelaskan oleh rekan saya Wahyu Sahri Ramadan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator kami yaitu Mbak Indah. Di sini saya akan menjelaskan sebelum kita memasuki desain mockup tampilan aplikasi, kita harus representasikan dulu ke dalam bentuk wireframe. Wireframe sendiri itu adalah representasi visual sederhana dari sebuah desain atau antarmuka pengguna yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan tata letak elemen-elemen utama dalam suatu aplikasi atau halaman pada website. Yang dimana di tampilan pertama ini terdapat landing page. Landing page itu merupakan tampilan utama, yaitu tampilan yang pertama kali akan diakses oleh user sebagai tampilan utama dari aplikasi web organisasi Perpustakaan Poliwangi. Dimana di dalam landing page ini berisikan beberapa perwakilan menu-menu, yang dimana setiap menunya akan menuju ke masing-masing tujuan yang berbeda-beda. Mockupnya sendiri terdapat beberapa page atau frame, di mana page untuk yang pertama ini adalah page untuk landing page. Nanti page landing page ini akan berisikan beberapa informasi, yang dimana yang pertama itu ada navbar. Navbarnya nanti berisikan tentang beberapa tentang kami, informasi tentang kami, kemudian informasi layanan kami dan e-resource dan bantuan. Yang dimana nanti dapat diwakilkan lagi di beberapa menu, yaitu pada katalog, repository, dan e-journal maupun formulir. Untuk button ini akan menjadi kemudahan bagi user untuk mengakses pada aplikasi landing page di Perpustakaan Politeknik Negeri Banyuwangi. Kemudian di tahap selanjutnya di sini ada namanya penjelasan tentang penjelasan umum tentang Poliwangi Library itu bagaimana. Kemudian selanjutnya ada namanya bagian pengumuman. Di bagian pengumuman ini akan menjelaskan beberapa pengumuman-pengumuman yang ada di Poliwangi itu, dan di sini ada tanggalnya juga. Kemudian berita, ada menu berita yang dimana berita ini akan memberitakan informasi-informasi yang ada di Politeknik Negeri Banyuwangi, yaitu di Perpustakaan Poliwangi. Untuk selanjutnya yaitu artikel. Artikel sendiri itu digunakan untuk bila mana ada konsep-konsep artikel dapat dibaca oleh semua user Perpustakaan Politeknik di Banyuwangi. Kemudian ada bagian juga untuk menjelaskan tentang jam layanan perpustakaan, mulai dari Senin, Kamis, Jumat, bahkan Sabtu, Minggu. Selanjutnya terdapat juga koleksi perpustakaan, yang dimana terdapat koleksi tentang buku, penelitian, laporan akhir, dan lain-lain. Kemudian terdapat juga jaringan kerjasama pada perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional, kemudian dan beberapa organisasi yang menjadi kerjasama dari perpustakaan.
Kemudian ada layanan kami, unit, dan aplikasi. Untuk selanjutnya, di frame selanjutnya atau section selanjutnya itu tentang kami. Nanti di sini kita akan menggunakan sebuah komponen, yaitu beberapa komponen untuk menu di bagian tentang kami. Nanti akan berisikan sejarah, visi misi, tujuan, staff, kemudian struktur organisasi perpustakaan, tata tertib, dan standar operasional perpustakaan. Yang dimana dia akan mengikut beberapa frame atau menu, yang dimana yang pertama itu sejarah, kemudian ada struktur organisasi, visi misi, dan tata tertib, dan selanjutnya yaitu staf perpustakaan yang berisi dengan organisasi yang ada di perpustakaan gitu, mulai dari kepalanya siapa sampai staf yang bekerja pada perpustakaan tersebut. Kemudian SOP-nya nanti ada standar operasional produksi. Kemudian di bagian selanjutnya yaitu jika seorang user itu melakukan pengumuman dan dia ingin melihat semua pengumuman, maka akan dibuatkan suatu frame atau tampilan yang dikhususkan untuk menampilkan semua pengumuman yang ada di perpustakaan Politeknik Negeri Banyuwangi, di mana akan ada listnya di sini. Kemudian jika seorang ingin mengetahui detail pengumuman secara lengkap, dapat melakukan klik judul dan langsung menuju ke halaman pengumuman lengkap. Di sini nanti ada informasi tentang pengumuman yang ada di perpustakaan Politeknik Banyuwangi. Begitu juga diterapkan di semua bagian mulai dari artikel, kemudian bagian berita juga. Selanjutnya di sini kita menggunakan untuk pengukurannya kita menggunakan grid 12 kolom, yang dimana grid 12 kolom ini rencananya kita akan melakukan implementasi dengan menggunakan Bootstrap. Bootstrap itu sendiri itu memiliki 12 kolom, sehingga nanti akan menyesuaikan setiap kolomnya itu setiap kontennya atau elemen-elemennya itu harus sesuai dengan 12 kolom dan sesuai. Kemudian kita juga menggunakan beberapa komponen seperti main, kemudian perubahan button, dan lain-lain. Baik, begitu saja untuk tampilan mockup. Sekian dari saya untuk penjelasan mockup. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah penjelasan terkait wireframe dan juga mockup yang telah dijelaskan oleh Wahyu Sahri Ramadan. Nah, untuk selanjutnya yakni penjelasan terkait prototyping dan juga testing yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Agus Firmansyah. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan tentang aplikasi yang sudah kita desain. Nah, untuk desain awalnya bisa dilihat di layar. Di sini desainnya yaitu sebuah jumbotron yang bertuliskan Perpustakaan Politeknik Negeri Banyuwangi. Pada bagian atasnya terdapat beberapa navbar yaitu tentang kami yang berisikan sejarah, visi misi, staf perpustakaan, struktur organisasi, tata tertib, dan juga standar operasional. Untuk menu lainnya itu ada informasi yang berisikan pengumuman, berita, artikel, dan informasi lainnya. Layanan kami itu nanti akan berisikan layanan-layanan yang disediakan oleh perpustakaan. Untuk resource sendiri itu berisikan katalog digital, repositori, jurnal, dan menu lainnya. Untuk bantuan nanti akan berisikan panduan-panduan seperti panduan library, e-library, panduan bebas tanggungan, dan panduan peminjaman. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada beberapa menu utama yaitu katalog digital, repositori, e-jurnal, dan juga formulir. Di sini juga ada search button atau search bar yang nantinya berfungsi untuk mencari fitur-fitur yang ada di landing page ini. Selanjutnya yaitu ada section sedikit profil dari Poliwangi Library atau Perpustakaan Poliwangi. Selanjutnya yaitu ada pengumuman section. Nah, di sini pengumuman section itu ada 4 card yang nantinya jika diklik lihat selengkapnya itu akan masuk ke dalam detail beritanya. Kemudian di sini ada lihat semua, maka akan menampilkan semua berita-berita yang tersedia.
Selanjutnya yaitu pada di bawahnya section pengumuman ada section berita yang berisikan berita-berita update yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Poliwangi. Nah, di sini sama seperti bagian pengumuman, jika lihat selengkapnya maka akan masuk ke dalam detailnya, dan jika lihat semua maka akan menampilkan semua berita yang tersedia. Selanjutnya yaitu artikel. Di sini artikel akan berisi tentang informasi-informasi keilmuan yang ada di Politeknik Negeri Banyuwangi. Jika diklik ke kanan maka akan menampilkan artikel-artikel selanjutnya. Jika kembali akan kembali. Jika lihat semuanya maka akan menampilkan semuanya. Jika selengkapnya maka akan menampilkan semuanya. Selanjutnya ada section informasi jam perpustakaan atau jam operasional perpustakaan, dan juga ada lokasi atau map yang posisi Perpustakaan Poliwangi. Selanjutnya di bawahnya itu ada statistik koleksi perpustakaan yang berisikan jumlah buku, jumlah penelitian dan pengabdian, laporan akhir, terus ada laporan magang. Jika dilihat statistik lengkapnya maka akan masuk ke dalam halaman statistik. Selanjutnya ada bagian jaringan kerjasama perpustakaan. Di sini ada beberapa. Terus bagian footer dari landing page tersebut berisikan layanan kami, unit layanan, aplikasi. Untuk di sini juga ada scroll up yang nantinya jika diklik maka akan auto ke atas. Kita masuk ke bagian tentang kami. Jadi ada sejarah. Nah, sejarah ini berisikan sejarah tentang Perpustakaan Poliwangi. Selanjutnya ada visi dan misi tujuan dari perpustakaan. Ada staff yang berisikan nama-nama staff dan juga fotonya. Terus ada struktur organisasi, tata tertib, statistik, dan standar operasional. Baik, selanjutnya setelah prototipe ini sudah dibuat dan sudah bisa dijalankan, selanjutnya kita melakukan testing menggunakan aplikasi Maze yang tadinya sudah kita lakukan testing ke beberapa orang atau user, yang mana user disuruh untuk menjalankan prototipe tersebut. Apakah dia bisa menjalankan aplikasi tersebut, apakah dia paham cara penggunaannya. Nah, bisa dilihat di sini untuk statistiknya itu mission unfinishednya itu sekitar 28,6%, jadi cukup sedikit. Dengan miskliknya itu 35,5%, dengan average durasi pengerjaannya itu 90,6 detik. Untuk yang menguji itu yang user pengujiannya itu ada total 7 orang untuk saat ini. Dilihat dari beberapa user itu ada pad-nya sudah dijalankan dengan sukses. Skala opini mereka apakah paham itu ada yang bervariatif. Contohnya di sini ada dia opinion skill-nya itu ada 6, tapi dia memahami apa yang dia kerjakan. Terus ada beberapa juga yang memberikan opinion 9 dan juga dia paham tentang apa yang dijalankan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itu tadi adalah penjelasan yang terakhir atau pendemoan dari prototipe dan juga testing yang telah dilakukan. Nah, untuk selanjutnya yakni kesimpulan dari sebuah proyek ini, yakni pembuatan web organisasi Perpustakaan Poliwangi membantu dalam pencarian informasi terkait Perpustakaan Poliwangi, sekaligus dapat memperkenalkan, mempromosikan, dan menyediakan akses cepat ke layanan dan sumber daya perpustakaan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman ya yang sudah memilih perpustakaan sebagai tempat mitra untuk proyek teman-teman. Ya, ini salah satu apresiasi kami ya teman-teman untuk bisa berkunjung ke kampus. Ya memang beberapa fasilitas yang ada di perpustakaan perlu pengembangan lebih cepat, lebih masif ya agar visi kita terkait dengan digitalisasi itu bisa lebih cepat.
gitu ya. Terus yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih ke teman-teman atas kerja kerasnya ya. Kemarin ada beberapa revisi ya, dan teman-teman juga selalu kooperatif ya teman-teman terkait dengan masukan dan juga hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki. Dan mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah nanti untuk sisi user friendly-nya ya, karena kalau di website itu kan yang menggunakan kan user gitu kan ya, jadi perlu dipertimbangkan sisi user friendly-nya agar nanti user itu menggunakan webnya ini bisa lebih enjoy, bisa lebih informatif dan seterusnya. Itu saja sih kalau dari saya. Selebihnya nanti mungkin selanjutnya mungkin yang dari sisi pemilihan warna dan desain cukup bagus ya. Coba kalau tadi cuma ada nanti beberapa kayak misalkan search itu sepertinya nanti perlu kalau dari tadi warna juga bagus, mau ngambil warnanya ya teman-teman. Jadi memang kita mengadopsi langsung sebetulnya ke Poliwangi ya. Jadi kalau bisa kita harus menunjukkan identitas Poliwangi yang terkait dengan website, karena ini berkaitan dengan website organisasi ya. Jadi kita harus menunjukkan identitas dari Poliwangi ya. Selain juga biru itu biasanya ada lagi, kalau nggak salah teman-teman di logonya Poliwangi ada warna biru muda itu ya. Nah itu juga bisa diadopsi gitu ya di websitenya ini, karena itu juga identitas Poliwangi gitu ya. Terus ya dan sebagainya juga sudah oke ya teman-teman, perlu perbaikan sedikit. Itu testimoni dari saya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi ya atas kerja kerasnya, atas urutannya ya teman-teman. Harapan kami nanti ini bisa diteruskan, tadi masih rancangan ya. Harapan kami nanti bisa diteruskan ke aplikasi yang sebenarnya ya, dan juga nanti bisa digunakan. Itu aja sih, sekian dari saya ya.